Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang faslun fis sholati 'alal mayyit. Kitab Fathul Mu'in yang membahas tentang salat atas jenazah. Wa syuri'at bil madinati. Perintah salat terhadap orang yang meninggal itu disyariatkan di waktu Nabi sudah berada di Madinah. Wakila, dan ada juga ulama berkata, hiya min khasaisi hadhil ummati. Salat atas mayat itu, atas jenazah adalah kekhususan, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul mayyiti ay al-mayyitil muslimi ghaira syahidi fardu kifayatin lil ijma'i wal akhbari. Adapun salat atas jenazah, atas mayat orang Islam selain orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang, hukumnya adalah fardu kifayah lil ijma'i, karena kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat, dan karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Di sini di dalam syarahnya dijelaskan ghaira syahidi, kecuali orang yang mati syahid. Bagaimana kalau orang yang mati syahid? Ya. Amma syahidu fatahrumus salatu alaihi ka ghaslihi wa amma takfinuhu wa dafnuhu fayajibani. Kewajiban terhadap orang meninggal itu ada 4. Memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Sementara orang yang mati syahid di medan perang, dia tidak dimandikan dan dia tidak disolati. Dia hanya dikafani dengan pakaian yang dipakai berperang itu, kemudian dia dikuburkan. Adapun as-saqtu, ya, apakah anak yang bayi yang masih kecil lahir dia meninggal dunia atau masih dalam perut dia sudah meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Apakah dia diperlakukan seperti halnya orang yang sudah akil balik atau orang yang sudah dewasa? Di sini dikatakan dalam I'anatut Talibin, wa amma as-saqtu falahu ahwalun. Adapun bayi yang gugur, ibunya keguguran, keluar bayinya dalam keadaan sudah meninggal dunia, itu namanya as-saqtu, keguguran. Maka tergantung keadaannya, karena bermacam-macam. Ya. Fataratan tu'lamu hayatuhu fayajibu fihil arba'atu. Kalau diketahui dia lahir dalam keadaan hidup, beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian, atau beberapa hari setelah melahirkan dia meninggal dunia, maka tetap wajib dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Adapun yang lam yazhar khalquhu, yang belum sempurna penciptaannya, artinya dia baru 4 bulan ke bawah, belum cukup 4 bulan, belum sempurna bentuk tubuhnya, belum ditiupkan ruh, maka dia hanya tidak dimandikan, tidak disolati, dia hanya dibungkus dengan kain kemudian dikuburkan sebagai penghormatan saja. Ya. Jadi bayi yang belum cukup 6 bulan atau dia belum cukup 4 bulan 10 hari, ya 4 bulan, ditiupkan ruh, ya, maka hukumnya berbeda dengan orang yang normal. Artinya yang keluar setelah cukup bulannya. Kemudian dilanjutkan di sini dalam kitabnya Fathul Mu'in, ka ghaslihi walau gharikan. Sebagaimana wajibnya mensolati jenazah, maka wajib pula memandikannya. Walau gharikan, meskipun orang yang tenggelam di laut, orang yang tenggelam di sungai.
Secara akal dia kan sudah basah, ngapain lagi dimandikan? Tetapi itu kan mandi bukan karena dia mayat. Ya. Jadi meskipun dia tenggelam di lautan atau di sungai, tetap wajib dimandikan. Kenapa? Li'anna ma'muruna bighaslihi. Karena kami dalam syariat diperintahkan untuk melakukan itu. Wala yasqutul fardu anna illa bifi'lina. Maka kewajiban memandikan jenazah itu tidak jatuh hukumnya selama bukan kita orang yang hidup memandikannya. Wa in syahadana al malaikata taghsiluhu. Bahkan kata pengarang kitab ini, meskipun kita menyaksikan bagaimana malaikat memandikan jenazah itu, tetap tidak gugur kewajiban untuk memandikannya karena yang diperintahkan itu adalah kita. Wa yakfi ghaslu kafirin. Ada pendapat yang mengatakan kalau misalnya ada orang meninggal dunia, ya tidak ada yang memandikannya di sana karena perempuan semua. Ada seorang yang non muslim, dia yang memandikannya. Yakfi ghaslu kafirin. Ya, di sini dikatakan tercapai maksud daripada memandikan itu meskipun yang memandikannya adalah orang kafir. Wadzalika, adapun alasannya kenapa sah lihusulil maksudi min ghaslihi wa huwa an-nazafatu. Karena tercapainya tujuan orang memandikan jenazah itu supaya dia bersih. Meskipun wa illam yakun ahlan lin niyati. Meskipun orang yang memandikannya itu orang kafir, dia tidak sah berniat. Ya, tetapi kan tujuannya tercapai. Ini suatu pendapat. Ya. Li'anna niyatal ghasili la tushtaratu alal asahi. Karena ada ulama yang berpendapat karena berniat untuk memandikan mayat itu bukan salah satu syarat sahnya. Wa yahsulu dan tercapai akalluhu. Ya, sekurang-kurangnya mandi itu bagaimana? Mandi yang paling ringkas bita'nini badanihi bil ma'i marratan. Cukup meratakan air disiram ke seluruh tubuhnya satu kali saja, itu sudah sah. Tetapi di sini digarisbawahi hatta ma tahta kulfatil aqlafi alal asahi. Sampai kepada kemaluan yang belum disunat. Itu kan termasuk bagian zahir. Jadi bagaimana kalau ada anak-anak ya, yang belum disunat atau yang belum balik, belum disunat, maka wajib hukumnya dibuka, disiram, dibasahi semuanya. Ya. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya mandi bagi mayat itu disiram 3 kali. Taslisuhu. Ya. Wa ayyakuna fi khulwatin, dan hendaknya memandikan itu di tempat yang sunyi, tidak ada yang menyaksikannya kecuali yang berkepentingan saja. Ya, wa kamisin, ditutupi dengan pakaian, tidak dibuka, ya, tetap ditutup dengan kain. Wa ala murtafa'in, dan di tempat yang tinggi, biasanya diganjal pakai paha atau pakai batang pisang atau di tempat yang memang untuk orang memandikan mayat. Bima'in baridin, ya, dengan air yang dingin, maksudnya air yang biasa. Ya. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, maksudnya ada sesuatu hal dia harus pakai air hangat karena di badannya itu ada sesuatu yang harus dibasuh, nanti hilang kalau pakai air hangat. Itu kecuali seperti itu. Kemudian wa yubadaru bi ghaslihi idza tayakkana mautahu. Dan ketika sudah diyakini seseorang itu sudah diyakini meninggal dunia, maka memandikannya itu dipercepat. Ya, artinya jangan dibiarkan sehari semalam baru dimandikan. Jadi kebiasaan orang ada namanya dimandikan biasa dulu supaya kotorannya tidak berbau. Nanti banyak orang datang, biasa orang melayat, itu tidak terganggu. Ya, karena biasanya orang yang meninggal dunia itu ada bau-bau yang tidak sedap yang keluar dari badannya. Maka setelah diyakini meninggal maka dipercepat dimandikan. Ya, adapun mandi kedua kalinya biasa dilakukan, nah itu namanya mandi jenazah. Wa mata syukka fi mautihi wajib ta'khiruhu ilal yakin. Kapan masih diragukan kematiannya,
maka disunnahkan untuk menunda. Jangan diburu-buru dimandikan padahal kita belum yakin. Ya. Kemudian ketika dimandikan ada hal yang terjadi, umpamanya walau kharaja minhu ba'dal ghasli najasun lam yanqudit tahru ya, bal tajibu izalatuhu faqat. Walau kharaja minhu ba'dal ghasli, seandainya ada sesuatu yang keluar setelah dimandikan bersih, ada kotoran yang keluar, apakah dari mulutnya, dari kemaluannya atau dari duburnya, sesuatu, maka mandinya tidak wajib diulangi. Cukup membersihkan kotoran yang keluar itu, kemudian ya dia dikafani. Ya. Adapun setelah dikafani, biasanya orang yang luka berat atau ada orang yang kena penyakit dalam, sudah dibersihkan, sudah dimandikan, masih ada kotoran yang keluar, dibersihkan baru dikafani. Setelah dikafani masih keluar lagi, maka in kharaja qabla takfini, jikalau kotoran itu sebelum dikafani maka wajib dibersihkan. Tapi la ba'dahu, setelah dikafani masih ada kotoran, ya sudah, apa boleh buat, itu tetap langsung diberangkatkan, maksudnya dimandikan, ya maksudnya dibawa ke tempat sholat kemudian disolati. Wa man ta'azzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi kahtirakin walau ghusila taharra yummamu wujuban. Nah, misalnya ada orang yang sukar untuk dimandikan, ya karena kebetulan kemarau tidak ada air, maka hukumnya ditayamumi. Demikian pula kalau ada orang yang jenazah ini terbakar, hangus badannya. Ya, kalau disiram air ya justru tambah terhambur dagingnya. Maka hukumnya wajib ditayamumi, tidak dipaksakan untuk mandi. Kemudian selanjutnya, satu persoalan. Ar-rajulu aula bi ghaslir rajuli wal mar'atu aula bi ghaslil mar'ati. Kalau jenazahnya lelaki, maka yang lebih pantas memandikannya adalah lelaki. Begitu juga kalau perempuan jenazahnya, maka yang memandikannya adalah ya perempuan juga. Ya, meskipun ya walahu ghaslu halilatin wali zaujatin li amatin ghaslu zaujiha. Dan boleh ya, bagi suami memandikan istrinya atau sebaliknya, ya, istri memandikan suaminya yang sudah meninggal. Begitu juga seorang lelaki dia memandikan budak perempuannya. Ya, meskipun boleh tetapi dianjurkan ya lebih nyaman lagi lelaki mengurusi jenazah lelaki, ya, perempuan juga begitu. Nah, pertanyaannya, fa illam yahdur illa ajnabiyyun fil mar'ati aw ajnabiyyatun fil rajuli. Kalau ada kejadian tidak ada yang memandikan lelaki ini, yang hadir di sana perempuan semua, atau sebaliknya ada perempuan yang meninggal jenazahnya wanita tapi yang hadir ini laki-laki semua, maka tidak boleh. Maka di sini dikatakan yummamul mayyitu, mayat itu, jenazah itu ditayamumi. Ya. Berbeda halnya, ya, di sini katakan laha na'am laha ghaslu man la yustaha min sabiyyin aw sabiyatin. Adapun kalau anak-anak yang belum balik, anak-anak yang masih kecil, mau dia wanita atau laki-laki, ya, itu boleh. Laki-laki memandikan anak kecil, perempuan jenazahnya boleh. Atau sebaliknya, yang meninggal ini anak laki-laki, boleh juga dimandikan perempuan. Kenapa? Karena la yustaha, karena sesuatu yang tidak membangkitkan hal-hal yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala.